Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pembawa acara Mr. Yogo Arlingga Eko Putra, yang kami hormati betulan pada kesempatan kali ini Mr. Arik Maulana, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar BSD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, tak lupa salawat dan salam kita curahkan ke hariban alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak Guru, hari ini kita sama-sama mengadakan rapat atau seminar yang pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pengimbasan atau sosialisasi terkait dengan masalah budaya positif di satuan pendidikan kita SMA Islam Al-Azhar BSD Medland. Nah, mohon izin berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama mohon disimak baik-baik gambar berikut ini, barangkali ada yang bisa atau mau menyampaikan, kami persilahkan. Nah, ada yang bisa, saya memberikan stimulus ini berupa gambar. Satu, ada yang Pak Bram ini tidak pakai helm gitu ya. Satu lagi ada yang pasangan yang menggunakan helm. Nah, kira-kira dari gambar yang saya sampaikan ini menurut Bapak dan Ibu guru itu kan apa yang bisa diambil dari pesan gambar ini? Mungkin saya minta Pak Bram ya. Kami persilakan Pak Bram. Terima kasih Pak. Ya, menurut saya Pak, ketika kita melihat dua gambar tersebut, kita korelasikan yang gambar pertama ini tidak memikirkan terkait dengan keselamatan. Nah, yang kedua ini memakai helm, berarti dia memikirkan akan keselamatan dalam berkendara. Gambar pertama menurut saya tidak sesuai dengan prosedur menggunakan motor, tetapi gambar yang kedua sebaliknya sesuai dengan prosedur menggunakan sepeda motor, yaitu dengan menggunakan helm, jaket, sarung tangan, bahkan sepatu untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau untuk menghindari kalau kecelakaan nggak parah-parah banget gitu. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan dulu nih. Ini kalau di jalanan nih, kalau di sekolah bisa aja kan seperti itu. Ada yang gambar satu pakai sepatu, ada yang gambar satu tidak pakai sepatu, kan bisa aja seperti itu, gitu ya. Nah, kayak siapa? Saya nggak nunjuk ya. Oke, kira-kira termasuk kategori disiplin nggak ini? Nggak disiplin. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang dimaksud definisi disiplin itu kira-kira apa kalau seperti ini? Ada nggak yang mendefinisikan menurut Bapak Ibu disiplin itu adalah aturan yang hukuman, sanksi, kira-kira seperti itu? Tidak ada nggak yang beranggapan seperti itu? Bisa jadi. Pak Ahlis bagaimana Pak Ahlis? Menurut Pak Ahlis disiplin itu apa sih? Tidak terlepas dari adanya aturan yang diterapkan, kemudian dari aturan itu ada sebuah sanksi yang juga diberlakukan ketika tidak sesuai dengan aturan tersebut. Itu disiplin, Pak. Disiplin ya. Berarti menurut Pak Ahlis disiplin itu lebih kepada aturan. Ketika aturan itu tidak serta-merta dijalankan, berarti ada sanksi atau konsekuensi kan, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini adalah sekelumit tentang makna disiplin. Jadi memang sebatas pengetahuan kita sampai saat ini, menurut kita disiplin itu seolah-olah nih ya, ketika ada anak yang melanggar wajib kita hukumkan, seolah-olah seperti itu ya. Kemudian tata tertib yang berlaku, kurang lebih kan makna disiplin itu seperti itu. Ada anak terlambat, kemudian kita kasih hukuman, kurang lebih kan seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya disiplin itu tidak serta-merta hanya sebatas itu saja. Nah, pada hari ini mungkin saya akan memberikan sedikit pencerahan terkait dengan budaya positif ya disiplin itu gitu ya. Coba kita akan lihat. Yang pertama begini nih. Disiplin itu dari pengertian Ki Hajar Dewantara ini adalah adanya kemerdekaan
Ya, ketika di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya kita bebas, tanpa harus ada buku tata tertib, harusnya kita sudah bisa disiplin. Itu kan menurut Ki Hajar Dewantara kan, ketika adanya kemerdekaan, disitulah adanya disiplin yang kuat. Kalau kita lanjutkan, pernyataan daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, kata beliau. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya begini, ketika Bapak Ibu tadi melihat ada gambar, satu pakai helm, yang kedua tidak. Kalau tadi Mr. Bram menyampaikan bahwa ya yang pakai helm itu adalah tujuannya untuk keselamatan, kan begitu ya Mr. Bram ya. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan disiplin nih. Tetapi itu berdasarkan tata tertib kan? Artinya polisi itu sudah menuangkan di dalam peraturannya bahwa salah satu syarat berkendara adalah menggunakan helm kan? Seperti itu. Kemudian yang satu lagi, yang tidak menggunakan helm tadi dikatakan bahwa itu melanggar tata tertib, berarti tidak disiplin kan? Tapi sebenarnya makna disiplin itu adalah bukan hanya ada tata tertib saja, tidak. Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita merdeka. Merdeka artinya adalah kita ya sekuat-kuatnya ya harus ada di dalam hati bahwasanya itu bukan hanya peraturan yang berlaku gitu, tetapi lebih kepada kita harus budaya diri kita sendiri gitu, bahwa yang namanya disiplin bukan karena ada peraturan, tidak. Menggunakan helm itu bukan karena ada peraturan, bukan, tapi untuk keselamatan kita. Ya, bukan berarti kita jalan ke luar kota kemudian kita menggunakan helm karena kita takut polisi, bukan. Tapi kita pakai helm jalan keluar itu supaya apa? Ya, karena memang kita sadar betul khawatirnya kita jatuh di tengah jalan, ya bocos kepala kita dan lain sebagainya. Nah, kenapa muncul ada peraturan? Ada peraturan bahwasanya wajib menggunakan helm ketika berlalu lintas. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita tidak bisa mendisiplinkan diri gitu. Kita tidak bisa memahamkan bahwa ini adalah satu kebutuhan. Oleh karenanya kita butuh yang namanya motivasi eksternalnya, ekstrinsiknya dari luar, supaya kita bisa mungkin tertib. Seharusnya tidak ada motivasi eksternal pun kita harusnya bisa disiplin. Nah, ini adalah makna daripada disiplin. Coba kita lihat yang berikutnya. Ya. Jadi kurang lebih kalau dilihat dari secara maknanya, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Artinya dia mempunyai kontrol diri, karena mereka mendasarkan tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya begini tadi, ketika kita pakai helm itu bukan berarti gitu ya untuk mematuhi tata tertib saja, tidak. Tapi harusnya pakai helm itu kita sadar betul bahwa kita gitu ya harus memakai helm karena satu, ada nilai-nilai kebajikan universal di situ. Bahwasanya dengan memakai helm itu ya kita bisa aman, ya nilai kebajikannya dan lain-lain lah. Nah, kurang lebih seperti itu daripada makna disiplin. Lalu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut. Nah, sekarang kalau kita coba ambil contohnya di dalam kehidupan bersekolah kita, satuan pendidikan kita. Oke, sebelum masuk ke kasus, mungkin saya akan sedikit menceritakan begini. Jadi Dian Gerson itu menyampaikan bahwa ketika menyikapi masalah disiplin ini kan sebenarnya adalah karenanya ada motivasi ya. Motivasi itu ada dua nih, ada internal, ada eksternal atau intrinsik dan ekstrinsik. Artinya kalau dia sudah sadar betul dengan dirinya, seharusnya dia mempunyai motivasi intrinsik kan. Tapi kalau dia tidak sadar dengan dirinya, berarti harus ada motivasi ekstrinsiknya nih. Yang tadi kita contohkan pakai helm itu,
ya orang yang pakai helm berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik nih. Tapi kalau tidak memakai helm, ya sebenarnya itu dia karena takut dengan peraturan harusnya dia pakai helm kan. Nah, sebenarnya ada motivasi terkait disiplin tersebut gitu ya. Satu, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi perilaku manusia nih. Ini adalah tingkatan terendah. Contohnya begini deh. Bapak Ibu ketika masuk ke sekolah itu misalkan menggunakan sendal, contoh. Dan di dalam peraturan itu tidak diperbolehkan. Seharusnya Bapak Ibu itu adalah tanpa ada peraturan pun sadar diri bahwa tidak boleh menggunakan apa nih? Sendal. Contoh lain, anak siswa kita. Anak siswa kita itu misalkan tidak diperkenankan menggunakan diharuskan menggunakan apa? Peci. Diharuskan menggunakan peci. Tetapi ternyata gitu ya, dia ngambil peci orang lain gitu kan, supaya dia ketika habis sholat zuhur itu tidak disuruh apa? Berdiri. Berarti motivasi tadi memakai peci dengan cara ngambil punya orang lain itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika disuruh apa? Berdiri. Ini tingkatan yang masih rendah motivasinya nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Boleh nggak? Ya sah-sah saja. Gitu ya. Tetapi ingat, ketika kita berbicara jangka panjang, kalau anak itu selalu mendapatkan reward ataupun mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, dia bekerja, berusaha bukan untuk tujuan tertentu karena ikhlas tidak, tapi dia karena untuk mendapatkan apa? Penghargaan atau reward. Nah, ini masih agak mending nih daripada yang tadi gitu. Nah, seharusnya motivasi yang berikutnya adalah motivasi yang ketiga nih yang harus kita miliki. Apa motivasi yang harus kita miliki adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya adalah orang yang dengan motivasi ini akan bertanya nih, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Kemudian yang berikutnya, motivasi apakah kasus berikut ini nih? Coba saya ingin mungkin Bu Siti Jenab untuk membacakan. Bu Jenab, dibacakan, nanti tolong dijawab kira-kira motivasi apa nih? Seorang murid berangkat ke sekolah memakai sendal, padahal dia tahu bahwa dilarang menggunakan sendal ke sekolah. Tapi dia merasa bahwa yang dilakukannya itu tidak salah, karena sepatunya ada di sekolah di dalam lemari. Murid tersebut datang ke sekolah, tetapi dengan cara mengedap-ngedap khawatir wali kelasnya tahu. Karena kalau wali kelasnya tahu, dia yakin betul bahwa kalau sampai ketahuan sama wali kelas, dia akan mendapat hukuman. Untuk motivasinya ini adalah tingkat yang pertama, Pak. Jadi dia untuk menghindari dari hukuman, yaitu hukuman dari wali kelas. Jadi Bapak Ibu guru, ketika siswa atau seorang murid seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Jenab, gitu kan, berarti dia ini menggunakan sendal, tetapi dia masuk ke kelasnya itu mungkin lirik kanan lirik kiri karena takut dengan wali kelasnya, motivasinya masih rendah kan? Ya, motivasinya masih rendah. Oke, coba kita lihat yang kedua. Yang kedua, Mr. Rahman, coba Mr. Rahman, gimana Mr. Rahman? Seorang murid tercatat sebagai siswa yang berprestasi karena mampu menjadi juara kelas. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang sangat baik di rapotnya. Dia selalu menanti-nanti hadiah yang selalu diberikan sekolah kepadanya pada saat kegiatan pembagian rapot. Suatu ketika, rapot dibagikan kepada seluruh murid, tetapi karena keterbatasan anggaran, sekolah tidak menyediakan hadiah untuk rapot semester ini. Hal tersebut membuat murid tersebut kecewa. Dari kasus tersebut, kenapa murid berprestasi tersebut kecewa dengan sikap sekolah? Ya, dari kasus ini bisa dilihat, kita bisa mengambil dari yang nomor 2, Pak, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi murid tersebut kecewa karena tidak mendapatkan hadiah yang diberikan oleh sekolah.
terhadap prestasinya, seperti itu. Bapak Ibu, jadi motivasi yang pertama itu cukup rendah. Jadi Bapak Ibu takut dengan hukuman. Jadi ya masih mending sih takut gitu ya, seperti itu. Tapi jauh lebih bagus adalah motivasi yang terakhir nih. Motivasi apa, Pak Arik? Nah, ini saya mencontohkan ini ya. Saya langsung bacakan ini. Bapak Ibu guru, saya sampaikan ini adalah satu contoh kasus nih ya. Seorang guru rumahnya cukup jauh dari tempat ia mengajar. Tetapi ia tidak pernah datang terlambat. Saya cek misalkan di ruang guru itu selalu datang lebih awal dan selalu menggunakan seragam lengkap. Bahkan dalam kondisi hujan sekalipun dia menggunakan sepatu. Saya pernah buktikan ketemu ketika di Cibubur. Dia di masjid tetap menggunakan sepatu itu kan. Saya kira paginya akan menggunakan sandal, ternyata tidak. Guru tersebut tetap menggunakan seragam lengkap dengan sepatu dan atributnya. Ia selalu mempersiapkan berbagai macam kondisi. Artinya bisa jadi ada sandal di motornya, itu kan, dan lain sebagainya. Apabila hujan, ia ganti sepatu kerjanya dengan sepatu yang lain yang sekiranya bisa dipakai saat hujan. Bahkan apabila basah kuyup, ia sampai di sekolah, ia terlebih dahulu mampir di masjid atau pom bensin. Nah, berarti orang seperti ini adalah yang ideal nih, karena motivasinya datangnya dari intrinsik nih. Motivasinya datangnya dari dalam gitu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, Pak. Nah, ada hukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Saya ingin tanya dulu nih. Kalau ada anak, ada peserta didik datang terlambat, Bapak Ibu semuanya. Pertama, oleh guru piket yang dilakukan itu kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Saya ingin tanya ke yang biasa piket, Pak Fahri. Ketika ada yang datang siswa terlambat, yang dilakukan itu apa, Pak Fahri? Biasanya ditanya dulu alasannya kenapa bisa telat, dan di peraturan sekolah juga ada tata tertibnya. Jika memang melewati waktu yang ditentukan, ada hukumannya. Biasanya kalau untuk 2 kali atau sekali itu sholat duha 4 rakaat sampai 8 rakaat. Jika lebih dari 2 sampai 5 kali itu. Dan baru setelah itu ada pemanggilan orang tua kenapa bisa terlambat, atau dari semang bangunnya siang, atau memang orang tuanya yang bangunnya siang juga untuk mengantar ke sininya. Terima kasih. Belum. Iya. Iya. Belum. Iya. Ada. Iya. Kemudian ada yang kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada yang kedua nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau yang saya contohkan kasus yang tadi, kira-kira si anak tersebut ada konsekuensinya nggak? Ada kok konsekuensinya? Ada konsekuensinya apa, Bu? Dia jadi terlambat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya kan pembiasaan pagi sholat duha kalau di sini. Jadi terlambat, Pak. Jadi kesimpulannya dari kasus yang tadi, kasus si anak terlambat itu ditangani oleh Pak Fahri dengan sesuai dengan tata tertib adalah diberikan hukuman. Hukumannya itu meskipun sifatnya edukatif, entah itu baca Al-Quran, entah itu sholat duha, tapi itu adalah bentuk hukuman kan. Dan selain daripada hukuman, si anak tersebut itu mendapatkan konsekuensi kan. Konsekuensinya itu adalah si anak itu tidak mendapatkan jam pelajaran tertentu kan. Artinya bisa jadi jam pelajaran pertama itu dia hilang kan, habis seperti itu. Nah, kira-kira hal yang dilakukan tadi dengan kasus tadi sudah tepat atau belum ini? Anak mendapatkan hukuman, anak mendapatkan konsekuensi. Kira-kira sudah tepat atau belum nih? Siapa yang bisa jawab? Kesiswaan. Oke, terima kasih Mr. Jawad. Jadi dari kasus yang anak terlambat, mulai dari hukuman, konsekuensi, ada kaitannya, Pak. Ya, jadi si anak itu pertama satu mendapat hukuman, kedua konsekuensinya
Ketiga, kedisiplinan anak itu juga belum muncul dari dirinya sendiri. Jadi selama dia ikut di sekolah, kalau setiap hari seperti itu, ketiga hal tersebut akan dia terima secara terus-menerus, seperti itu, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah paradigma kita saat ini. Memahami disiplin itu adalah bagaimana cara menegakkan tata tertib, bagaimana anak itu mendapatkan konsekuensi atas pelanggarannya. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah paradigma saat ini menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan coba untuk sedikit merubah paradigma kita. Saya pun termasuk orang yang kemarin itu masih berparadigma sebelumnya gitu, ketika belum mengenal materi yang namanya budaya positif ini. Yang pertama, disiplin itu seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu, ditanyakan satu-satu, Bapak Ibu hampir seluruhnya itu menyatakan bahwa ya disiplin itu adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada pelanggaran, kemudian ditegakkan, ada tata tertib. Kurang lebih kan seperti itu. Ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang memahami kata disiplin ini, kalau seandainya disiplin ini memang berdiri sendiri, konotasi kita pasti seperti itu, Bu. Ya. Disiplin itu ketika kita hanya memahaminya letterlek saja, itu lebih kepada identitas sukses dan hukuman identitas gagal seseorang, kurang lebih seperti itu gitu. Anak datang lambat dikasih hukuman berarti gagal lah anak tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, sebenarnya harusnya disiplin itu disandingkan dengan kata positif nih. Ya. Yaitu membentuk konsekuensi dan juga bisa juga restitusi. Apa itu restitusi? Kita akan coba nanti lihat satu-satu gitu ya. Nah, salah satu contoh begini. Ibu bapak ketika ada anak yang mohon maaf nih ya, istilah mungkin yang ada di sekolah kita misalkan melakukan pelanggaran berupa berhalwat misalkan ya, berdua-duaan. Kemudian kita lakukan pembinaan di bawah gitu kan. Kemudian kita panggil anaknya, kemudian kita berikan pembinaan. Menurut kita pembinaan. Tapi menurut anak itu bisa jadi apa? Ya, hukuman kan? Karena bisa jadi dipermalukan atau misalkan ya belum ditelusuri sudah dihakimi gitu kan, atau apapun itu namanya. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada disiplin, tetapi coba kita arahkan sekarang ke disiplin positif. Artinya, disiplin yang membuat anak itu paham betul akan konsekuensinya, dan disiplin yang membuat anak itu pada satu kondisi dia bisa berpikir dan memahami sebenarnya harus seperti apa sih yang saya harus lakukan gitu. Itulah yang disebut dengan restitusi. Nanti guru BK mungkin bisa coba untuk menyelami ini, Bu. Jadi cara penanganannya bisa jadi dengan cara ya restitusi dan lain sebagainya. Kita lihat coba Pak Ari. Nah, ini yang sering terjadi di kita Bapak Ibu. Ini kurang lebih ada di peraturan tata tertib. Kalau kita analisa, kalau ingin identitas anak kita adalah identitas sukses, seharusnya cara mendisiplinkan itu adalah memberikan atau menyampaikan masalah konsekuensinya dan mencoba untuk proses restitusinya. Kalau kita hanya menegakkan dan menghakimi anak, ini sifatnya adalah identitas gagal itu, hanya hukuman saja. Contoh begini, sesuatu yang terjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau seandainya sifatnya hukuman nih. Tapi kalau bukan hukuman, ya sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi ya merupakan sebuah pilihan. Mungkin ini agak sedikit abstrak ya. Tapi kalau kita lihat ke sini nih. Contoh, ketika kita menerapkan identitas gagal dalam mendisiplinkan. Awas ya, kalau dilakukan lagi. Anak misalkan mojok nih, atau anak misalkan mohon maaf bahasanya berhalwat nih, gitu kan. Kemudian kita tahu. Kemudian kita bilang ke anak tersebut gitu kan, awas ya, kalau kamu nanti seperti ini lagi gitu kan, akan kita panggil orang tuanya. Nah, ini lebih kepada identitas gagal. Artinya kita memberikan hukuman kepada siapa? Kepada anak. Apa yang harus dan sebaiknya dilakukan? Sebaiknya adalah yang positif yang seperti ini nih. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, kita contoh. Nanti kita lihat videonya lah kurang lebih. Mungkin sekarang gambarannya mungkin agak masih buram gitu menurut Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Atau bisa aja kita netral, lakukan apa yang saya lakukan gitu. Seperti itu. Jadi jangan menghakimi anak, tapi lebih kepada mengarahkan anak untuk berpikir. Ini kita merubah mindset atau paradigma.
Nanti kita ambil satu kasus contoh lah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh berikut adalah ya mode paksaan kalau seandainya yang sifatnya itu hukuman. Ya bisa saja kan, kamu gitu kan tidak bawa peci, silahkan sekarang lari dan lain sebagainya. Mau nggak mau anak itu melakukan gitu kan, itu mode paksaan. Memang menurut kita tuh benar tuh, tapi ternyata ketika diselami ada jangka panjang, jangka pendek yang sebenarnya akan berbekas pada anak-anak tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya bisa jadi coba lakukan teori stimulus respon nih gitu kan, umpan balik dan lain sebagainya, atau teori kontrol. Nanti kita bisa melihat gitu kan, kita sebenarnya posisi di mana sih, seperti itu. Oke, kita lihat tarik. Nah, hukuman dan konsekuensi, bagaimana cara memahaminya? Kalau hukuman itu sifatnya satu arah gitu, dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan gitu kan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis gitu. Nah, ada nggak yang proses hukuman ini terjadi di sekolah kita? Bapak Ibu kira-kira ada nggak yang terjadi di sekolah kita? Katanya Pak Bram, ada nggak kira-kira Pak Bram yang terjadi di sekolah kita? Hukuman. Ada contohnya apa? Ya misalkan kayak gitu. Atau mungkin ketika Ini kan di teknik, Iya. ada nggak Pak Bram? ada Pak, Contohnya gimana? misalkan anak berkata kasar, ada yang cowok saya suruh push up 10 kali Pak, ada yang cewek saya suruh nulis istighfar 25 kali. Ya, Hukuman ya? ya saya pikir itu hukum. Hukuman. Kira-kira yang seharusnya dilakukan itu seperti apa Pak Bram? Yang seharusnya menurut Pak Bram? Seharusnya mungkin saya lebih memberikan bimbingan terlebih dahulu dan bagaimana memberikan konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya ketika kamu bilang kasar? Mungkin di orang tua dia akan malu, atau mungkin keluarganya akan malu mengetahui anaknya berkata kasar. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengetahui push up itu belum tepat ya? Belum tepat Pak. Iya. Akan diperbaiki Pak. Nah, oke, kita kembali ke sini. Ini hukuman. Yang kedua konsekuensi, gitu ya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Makanya ada istilah yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kayak semacam kontrak belajar lah dengan siswa gitu. Keyakinan kelas. Kira-kira kalau di kelas ngomong lu gua bagaimana, boleh apa tidak? Oh tidak boleh, kalau tidak boleh nanti bagaimana konsekuensinya, itu kan seperti itu. Jadi ada kesepakatan dulu. Apakah tata tertib kita itu merupakan sebuah kesepakatan dengan murid kita? Iya betul, karena kita sudah pernah mensosialisasikan kepada siapa? Kepada mereka pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, gitu ya. Intinya adalah ketika kita mencoba untuk menegakkan tata tertib atau coba melakukan disiplin, ambillah disiplin yang positif. Jangan menerapkan hukuman, tetapi mari kita coba berikan konsekuensi dan coba arahkan untuk restitusi gitu. Anak diberikan penjelasan bagaimana kalau seandainya melakukan hal yang melanggar, dan bagaimana juga kalau seandainya kita coba ajak bicara nih seperti itu. Nah, restitusi itu apa sih? Dari tadi saya bilang restitusi. Ini adalah cara kolaboratif nih, mengajak murid mencari solusi sendiri atas permasalahan mereka. Ya. Dan mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harusnya mereka melakukan. Ini adalah cara dalam penegakan disiplin positif gitu. Sehingga nanti akan terbentuk budaya positif. Secara kolaboratif mengajak anak untuk mencari solusi sendiri. Kita ambil salah satu contoh adalah begini. Anak itu datang terlambat. Nah, kemudian ketika datang terlambat, coba kita tanya dulu alasan kenapa terlambat. Artinya ada identifikasi masalah dulu di situ. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Kita ajak berpikir, kira-kira orang terlambat itu banyaknya sukses apa gagal sih? Pasti dia akan menjawab, oh banyaknya gagal karena dia tidak tepat waktu. Kira-kira kalau kamu berada di posisi tersebut gitu kan, impian masa depan kamu akan tercapai apa tidak? Ya mungkin
tidak tercapai Pak, karena mungkin saya tidak disiplin pada diri sendiri dan lain sebagainya. Kita ajak ngobrol seperti itu. Ini adalah salah satu contoh restitusi. Itu. Oke. Nah, sebelum adanya tadi restitusi, artinya restitusi adalah jalan untuk menciptakan kondisi ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian kita ciptakan kondisi supaya kita kolaboratif dengan anak untuk menyelesaikan masalah dan menanyakan harapan dan impiannya, kan seperti itu. Terlebih dahulu coba kita terapkan di kelas masing-masing. Itu ada keyakinan kelas dulu nih. Keyakinan kelas itu semacam, kalau kita bahasanya kontrak belajar dulu dengan anak-anak. Bahasanya mungkin kita keyakinan kelas. Coba, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan saja gitu di kelas? Ya, karena kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda motor yang tadi kita contohkan tadi ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Pasti jawabannya adalah bermacam-macam. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Bram lebih kepada karena untuk keselamatan. Ada juga mungkin yang menjawab karena saya takut dengan Pak Polisi dan lain sebagainya. Ini ya bisa jadi adalah eksternal gitu kan. Nah, yang kita harapkan adalah dari dalam, internal. Ya, kalau seandainya ternyata internal belum ada, mari kita buat kesepakatan bersama, yaitu keyakinan bersama. Artinya disebut dengan keyakinan kelas. Untuk kelas ya tatarannya. Ini mohon maaf nih, contohnya mungkin balik lagi ke yang tadi. Jadi kita bikin dulu peraturan di kelas, bukan peraturan, keyakinan di kelas gitu. Ya, dengan anak-anak kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi Pak. Nah, tadi kita bahas masalah motivasi, kemudian kita bahas masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita coba analisa posisi kita ketika kita mencoba untuk menegakkan disiplin positif atau budaya positif kita itu. Yang pertama, kita ada posisi penghukum. Ada guru misalkan datang anak terlambat, kamu ini ditunjuk-tunjuk anak, ya orang sukses itu nggak pernah ada yang terlambat. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kamu itu datang terlambat, tahu nggak? Kamu kalau misalkan datang terlambat seperti ini, kamu oleh kelasnya bapak, gitu ya, nanti bapak akan dipanggil kepala sekolah. Anak akan berpikir bahwa dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Misalkan Pak Bram yang terlambat adalah anak muridnya siapa? Jauzan misalkan. Udah, ini aja, besok jangan terlambat lagi ya. Tenang aja kalau yang piket bapak mah gitu kan. Yang penting kamu sama-sama dengan bapak misalkan seperti itu. Udah masuk aja kamu. Nah, ini adalah posisi sebagai apa? Teman nih. Ada pemantau. Kalau pemantau ini biasanya guru PK nih. Sini nak, ini lihat ya tata tertibnya gitu kan. Ini poinnya kamu sekian-sekian ya kalau seandainya melanggar dan lain sebagainya. Ini lebih pemantau. Yang bagus adalah posisi manajer. Ini kalau dalam bahasa ini udah yang sangat bijaksana sekali. Ini yang diharuskan oleh kita. Kayak kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol ya, ketika kita mencoba untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsekuensi dan coba restitusi ketika kita mau menegakkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu ya. Nah, tipe penghukum tadi mungkin selintas sudah bisa Bapak Ibu simak di video gitu kan. Kemudian yang berikutnya tipe pembuat merasa bersalah, ya hampir seperti yang tadi dilihat di video, lebih kepada anak itu mencoba untuk tahu bahwa dia itu salah akan kesalahannya, sehingga membuat guru yang bersangkutan itu yang merasa salah itu dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah budaya positif yang mungkin harus kita coba terapkan di sekolah kita dengan cara pertama merubah paradigma kita terlebih dahulu, bahwasanya memang selama ini yang sudah kita lakukan itu mungkin ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat. Yang belum tepat ini mari kita sama-sama coba perbaiki supaya jauh lebih tepat lagi. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari saya dicukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya nanya 2 aja Pak di sini. Ya, tadinya yang ketiga belum kepikiran. Tadi disebutkan bahwa pola pikir kita sebenarnya kurang tepat kalau seandainya disiplin itu dikaitkan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, pertanyaan saya, apakah salah kalau seandainya ada anggapan bahwa adanya hukuman dan konsekuensi itu sebagai sebuah pembiasaan agar disiplin, Pak? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi yang ke-5 posisi kontrol ya Pak. 5 posisi kontrol itu dari mulai penghukum sampai manajer. Kalau kita lihat kayaknya semakin ke bawah itu semakin bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tipe anak kan berbeda-beda ya Pak. Tipe anak berbeda-beda karakter maupun sifatnya. Apa mungkin itu dilakukan kalau kita sebagai guru di sini, apa itu dilakukan satu tipe saja gitu Pak? Misalnya tadi ada tipe manajer, ya misalnya ada tipe manajer tadi Pak, kalau seandainya diterapkan kepada semua murid, apa itu memungkinkan? Mengingat nggak semuanya itu bisa bisa disentuh hatinya, dalam artian sekali dia dinasihati dia langsung sadar dan bisa disiplin. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi menanyakan terkait dengan hukuman dan konsekuensi ini gitu ya. Apakah hukuman dan konsekuensi ini bisa jadi sebagai pembiasaan untuk disiplin gitu Pak ya. Yang pertama, kita sekarang harus merubah dulu paradigma kita terkait dengan masalah disiplin. Jadi disiplin itu konotasinya seperti yang disampaikan tadi, bahwa konotasi disiplin lebih kepada adanya hukuman, adanya tata tertib, adanya peraturan gitu kan. Nah, sekarang coba diksinya diganti, bukan disiplin melainkan disiplin positif gitu ya. Kalau kita menggunakan diksi atau pilihan kata disiplin positif, itu mempunyai 2 konsekuensi Pak. Satu konsekuensi, yang kedua restitusi gitu ya. Kalau tadi hukuman saja itu tadi mungkin sudah dibahas bahwa ada 3 kategori Pak. Kalau kita menerapkan disiplin positif ini, itu harus yang sifatnya adalah positif gitu, identitas sukses. Identitas sukses itu bukan dengan hukuman, identitas sukses itu dengan konsekuensi dan restitusi.
Kalau Pak Hidayat tadi menggabungkan antara hukuman dan konsekuensi, itu beda Pak. Kalau hukuman itu identitasnya adalah identitas gagal, ya. Tapi kalau identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi ada dua hal yang berbeda nih Pak. Jadi jangan kita gunakan lagi hukuman, tapi coba kita gunakan konsekuensi dan restitusi. Karena kalau hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan restitusi dan konsekuensi adalah identitas sukses atau positif gitu. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama Pak Dayat tolong dipisahkan dulu gitu. Jadi kita berbicara adalah disiplin positif, bukan disiplin tok. Kalau disiplin tok itu ya hukuman saja. Tapi kita mengedepankan disiplin positif, yaitu konsekuensi dan restitusi. Apakah konsekuensi itu bisa juga menjadi pembiasaan untuk anak itu bisa berperilaku disiplin positif? Ya, karena konsekuensi itu adalah sebuah choice, sebuah pilihan untuk identitas sukses gitu Pak. Ya, untuk identitas sukses itu butuh konsekuensi dan restitusi. Ya, apakah bisa menjadi pembiasaan untuk disiplin? Ya, tapi disiplin yang dimaksud adalah disiplin positif, bukan disiplin tok. Kalau disiplin tok adalah hukuman yang tadi, identitasnya adalah identitas gagal. Kesimpulannya adalah gampangnya begini, Bapak Ibu, kita paradigmanya sekarang coba tolong dirubah gitu. Dalam artian ketika anak ini melakukan pelanggaran terhadap satu keyakinan kelas, bahasanya ganti nih, bukan tata tertib. Ketika anak ini melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, coba anak ini diberikan sebuah konsekuensi dan coba anak ini diberikan sebuah restitusi, Pak. Jadi jangan sampai anak ini diberikan hukuman. Itu kesimpulannya. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Ya. Jadi coba berikan anak ini sebuah konsekuensi dan restitusi sehingga terbangun disiplin positif, yang mana disiplin positif ini akan mengarahkan kita kepada budaya positif gitu. Jadi kita nggak berbicara lagi masalah tata tertib, nggak berbicara lagi masalah peraturan, tapi kita berbicara masalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, berbicara masalah identitas sukses yang namanya konsekuensi dan restitusi gitu. Jadi kalau ada anak salah itu, coba keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati apa sih? Kalau seandainya kamu tetap melanggar bagaimana sih? Kan kurang lebih seperti itu. Memang agak cukup sulit gitu ya, diterapkan, agak kaku juga gitu kalau kita tidak terbiasa. Tapi arah pendidikan Merdeka Belajar kita arahnya adalah ke sana gitu. Artinya anak tidak dihakimi bahwasanya kalau kamu tidak bisa ini begini loh dan lain sebagainya, tidak. Tapi anak diajak untuk berpikir kritis. Makanya nilai dari penggerak itu kenapa dia harus kreatif, kenapa dia harus inovatif, kenapa dia harus kolaboratif, kenapa dia harus berpihak kepada murid gitu ya. Nah, salah satunya adalah memang kita kembalikan lagi ke hitoh belajar kita. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan adalah proses menghamba kita kepada anak-anak gitu. Yang mana anak-anak itu harus disesuaikan pendidikan itu dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya adalah kita bermigrasi di dunia anak-anak. Kurang lebih seperti itu ya Pak Dayat ya. Jadi tolong dipisahkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu jatuhnya identitas gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi lebih kepada identitas sukses. Kalau hukuman itu adalah penerapan disiplin karena terkait dengan peraturan boleh, tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya konsekuensi dan restitusi itu lebih kepada disiplin positif karena dia adalah identitas sukses gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya cukupkan sampai di sini ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Abdul Jawad. Kasih aplaus dulu untuk Mr. Abdul Jawad selaku calon guru penggerak angkatan 6 SMA Islam Negeri BSD. Identitas sukses dan juga identitas gagal. Karena identitas sukses di sini yang biasa kita kenal dengan kita hanya menghukum dan juga menghukum. Padahal ada identitas yang mungkin bisa kita lakukan selain itu, yaitu kita memberikan konsekuensi ataupun restitusi ya. Karena setiap manusia, perilaku manusia, motivasinya tentu saja berbeda-beda.
ada yang dari nomor 1, dari nomor 2, bahkan ada juga yang dari nomor 3. Seperti itu. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi budaya yang positif untuk kita dan juga untuk anak didik kita. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.